Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Saya Dokter Imam, dokter yang bertugas pada hari ini ya, Pak. Baik, Pak. Ya, di sini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada anak Bapak untuk mengetahui apakah ada kelainan pada darah anak Bapak. Nanti pada saat pemeriksaan kita akan mengekspos beberapa bagian tubuh anak Bapak ya, Pak. Mungkin anak Bapak akan merasa kurang nyaman, tapi akan saya minimalisir rasa ketidaknyamanan anak Bapak itu. Nah, sebelumnya Pak, saya izin untuk mengidentifikasi anak Bapak terlebih dahulu. Siapa namanya Pak anaknya? Fana dok. Oke, Bapak sendiri? Roni dok. Bapak Ronia. Untuk usia anak Bapak berapa Pak? 4 tahun dok. 4 tahun. Jenis kelaminnya Pak? Laki-laki dokter. Laki-laki. Nomor rekam medisnya 1234 ya Pak? Gitu. Kalau boleh tahu alamatnya di mana Pak? Jalan Burangrang dok. Jalan Burangrang. Baik Pak. Setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan ya Pak. Silahkan anaknya boleh ditaruh di meja pemeriksaan ya Pak. Baik, di sini sebelum melakukan pemeriksaan pastikan kita sudah melakukan cuci tangan supaya tangan kita steril. Pada pemeriksaan pertama kita melakukan pemeriksaan dalam hal pengamatan, yang dimana kita melihat apakah pasien ini terlihat sedang kesakitan atau tidak. Kemudian kita juga memperhatikan tingkat kesadaran dari pasien. Dapat dilihat bahwasanya pasien di sini sadar. Lalu kita lihat untuk pernafasannya, apakah dia membutuhkan usaha tambahan untuk bernafas atau tidak. Lalu periksa suhu tubuhnya dan lakukan pengukuran berat badan serta tinggi badan atau panjang badan. Pada pemeriksaan selanjutnya kita perhatikan pada daerah kepala. Ini mana pertama kita perhatikan pada wajahnya, apakah terdapat facies coli. Kemudian kita lihat rambutnya, apakah pada rambutnya ini kering dan mudah dicabut, karena itu merupakan tanda pada anemia defisiensi besi. Kemudian kita perhatikan dari matanya, apakah matanya terlihat pucat atau tidak. Lalu kita perhatikan juga pada konjungtivanya, apakah ada perdarahan itu maupun kecil ataupun besar, karena bisa jadi merupakan tanda perdarahan yang signifikan. Kemudian sklera harus benar-benar putih, karena sklera kuning mungkin merupakan tanda pertama ikterus klinis. Kemudian kita identifikasi dari massa dan pupil putih dari pasien. Selanjutnya kita periksa hidungnya, apakah pada hidung pasien ini ditemukan epiktasis atau mimisan. Kemudian kita perhatikan mulutnya, apakah mulut pasien ini dari warna bibirnya apakah pucat atau tidak. Kemudian kita perhatikan dari mukosa mulutnya, apakah pucat atau tidak. Lalu kita perhatikan juga lidahnya. Pada lidah pasien ini halus, jika halus dan merah itu bisa jadi merupakan tanda dari anemia megaloblastik. Kemudian kita perhatikan stomatitis angularis atau oral patch yang merupakan tanda dari kandidosis. Lalu kita lihat apakah gusinya berdarah, dan kita cek juga apakah terdapat hematomesis. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa kelenjar getah bening di bagian leher, ketiak, dan selangkangan pasien. Yang dimana itu kita periksa nodus oksipital, posterior aurikular, dan anteriornya, anterior dan posterior cervical, parotis, kemudian submaxillaris, sublingual, aksila, serta pada kelenjar getah bening di inguinalisnya. Di sini kita akan mencatat ukuran, jumlah mobilitas, nyeri tekan, dan konsistensi kelenjar yang teraba. Entah itu kecil, diskrit, dapat digerakkan, dingin, nodus tidak nyeri dengan diameter hingga 3 mm, yang dimana biasanya normal pada area ini. Pada nodus yang tumbuh cepat melekat pada jaringan di bawahnya atau keras kusut, itu biasanya ganas. Kemudian pada nodus yang besar, hangat, dan lunak biasanya menunjukkan bahwasanya ada infeksi akut. Kemudian pada kelenjar yang non tender, yang dimana itu kencang dan kenyal, lebih sering terjadi pada leukemia. Pada nodus karet diskret ditemukan limfoma ganas, dan nodus yang keras terjadi pada metastasis. Selanjutnya kita akan memeriksa jantung pasien, yang dimana kita akan menghitung dan menginterpretasikan detak jantungnya. Di sini kita akan melakukan auskultasi untuk mengetahui apakah terdapat bising jantung sistolik di seluruh area katup.
kita melakukannya dalam posisi pasien berbaring maupun duduk, dimana kita memeriksa pada bagian area aorta, kemudian area pulmonal, lalu pada area trikuspidal dan pada area mitral. Untuk detak jantung, denyut jantung normal pada pasien 3 tahun ke atas, karena pasien kita ini berumur 4 tahun, itu sekitar 70 sampai 115 denyut per menit. Berbeda dengan yang usia 10 tahun atau remaja, itu sekitar 90 kali per menit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomennya, yang dimana kita akan melakukan inspeksi untuk melihat apakah terdapat perdarahan pada umbilical cord-nya ataupun terdapat venektasi. Selanjutnya pemeriksaan hepatomegali. Untuk pemeriksaan ini biasanya hepar itu tidak teraba atau dapat teraba pada massa superficial 1-2 cm di bawah batas kosta kanan dengan batas yang tajam. Untuk prosedurnya kita akan meletakkan tangan kiri kita di belakang pasien sejajar dan menopang, kemudian berada pada tulang rusuk 11 dan 12 dan jaringan lunak yang berdekatan di bawahnya. Kita mengingatkan pasien untuk tetap rileks, santai. Lalu dengan tangan kiri kita akan sedikit menekan ke depan supaya hati pasien dapat lebih mudah dirasakan oleh tangan kanan. Kemudian kita meletakkan tangan kanan kita pada perut kanan pasien di samping otot rectus dengan ujung jari di bawah batas bawah hati. Minta pasien untuk menarik nafas dalam. Nah, pada saat itu kita coba rasakan ujung hati saat turun bertemu ujung jari dan sambil minta pasien untuk buang nafas perlahan. Jika teraba tepi hati yang normal itu lunak, tajam dan teratur. Permukaannya halus dan mungkin sedikit lunak. Baik, untuk interpretasi hati pasien ini pada batas kostal di bawah itu, untuk pasien di bawah 3 tahun itu normalnya 1-2 cm dan prosesus sifoidesnya ya pada umbilikal normal itu 1-2 cm juga. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan splenomegali atau pemeriksaan spleen, yang dimana kita akan meletakkan tangan kiri di bagian belakang badan kirinya pasien untuk menopang dan mendorong tulang rusuk kiri bawah dan jaringan lunak yang berdekatan ke depan. Selanjutnya dengan tangan kanan kita letakkan di bawah margin kosta kiri dan tekan ke arah limfa. Kemudian mulailah palpasi cukup rendah sehingga Anda dapat berada di bawah limfa yang mungkin membesar. Minta pasien untuk menarik nafas dan coba rasakan ujung atau tepi limfa saat turun bertemu dengan ujung jari. Perhatikan setiap nyeri tekan dan nilai kontur. Untuk menghitung nilai pembesaran limfa, kita gunakan garis imajiner Shaffer 1-8, yang dimana garis dari margin kosta kiri bawah hingga sampai ke sias untuk menilai inserus limfanya. Kemudian jika limfa tidak dapat dipalpasi, cari space stroke lalu lakukan perkusi pada garis aksila anterior kiri pada ICS 8-9, 8-10. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada genital pasien. Punten ya Dek, mohon maaf. Kita akan melakukan pemeriksaan apakah ada pembesaran testis atau tidak pada anak laki-laki. Punten ya Dek. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada anus pasien. Punten Dek, boleh berbaringnya agak sedikit miring. Nah, di sini kita melihat apakah terdapat melena atau feses dengan darah hitam atau hematogegia yang merupakan feses dengan darah segar. Selanjutnya
periksa bagian kuku pasien, apakah pucat atau tidak, kemudian apakah cyanosis atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah terdapat clubbing finger ataupun koilokia atau spoon nail. Kemudian kita periksa telapak tangannya, apakah telapak tangannya ini pucat atau normal. Kemudian kita juga menanyakan atau mencoba meraba pada sendi dan tulang, apakah terdapat hematrosis atau nyeri tulang. Pada saat dipegang, pasien akan merasa nyeri. Selanjutnya, periksa kulit dari pasien, apakah pasien pucat atau keabu-abuan, karena itu merupakan tanda dari hemosiderosis. Kemudian kita perhatikan juga apakah kulit pasien kering. Lalu kita perhatikan apakah terdapat purpura, petekie atau memar, atau hematoma. Untuk kesimpulan dari pemeriksaan ini, jika pada anemia ringan atau sedang, tampak pada konjungtiva pasien, kemudian mukosa mulut, kuku, dan palmar manus dan serta kulit. Dan jika anemia berat, dapat mengganggu fungsi jantung dan membutuhkan perawatan segera. Kemudian jika mengarah ke malignansi, kita harus mengidentifikasi massa di lokasi lain. Lalu jika tidak ada perdarahan, jika terdapat perdarahan tunggal atau ganda, dapat terlihat pada gusi, itu perdarahan, kemudian bahkan ada mimisan, ada nyeri pada sendinya, kemudian dapat terlihat luka operasi, lalu sirkumsisi atau lokasi lain. Kemudian jika simetris atau asimetris, dapat terlihat selaput lendir, hemartrosis, dan kelainan bentuk pada sendi. Setelah melakukan pemeriksaan pada pasien, saya akan melakukan cuci tangan kembali agar tetap steril. Baik Pak, alhamdulillah untuk pemeriksaan pada anak Bapak sudah selesai. Bapak sudah boleh pulang. Terima kasih ya Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dokter. Terima kasih dok.